Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini, pada malam kali ini saya akan mengerjakan tugas strategi pembelajaran, yaitu membuat video pembelajaran dengan PowerPoint ataupun Canva. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajarannya. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas tentang ikhlas. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Junurain dari kelas PIA dengan NPM 10030121036. Baik, pada topik pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan membahas apa itu ikhlas, ciri-ciri ikhlas, tingkatan ikhlas, dan juga unsur-unsur ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas adalah salah satu akhlakul mahmudah yang harus dimiliki oleh semua orang secara sederhana. Ikhlas adalah lawan dari kata riya, yaitu kita melakukan segala pekerjaan atau ibadah hanya semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri ikhlas, yang pertama, tidak suka dipuji. Karena orang yang ikhlas itu senantiasa menjadikan ikhlas ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipuji oleh orang-orang sekitar. Tidak berambisi menjadi pemimpin karena dia mengerjakannya dengan tulus, dengan ikhlas. Jadi dia tidak ada hasrat untuk bisa memimpin sebuah apapun ataupun untuk organisasi karena dia melakukannya dengan ikhlas seperti itu. Mendengarkan nasihat, jadi dia tuh tidak menjadi orang yang selfish gitu ya, atau yang egois gitu. Tapi dia orang tipe yang mendengarkan nasihat seperti itu. Dan juga tentu saja melupakan amal baik karena orang yang ikhlas ini tentu saja dia tidak pernah memikirkan rasa apa yang telah dia lakukan gitu ya, amal baik yang telah dilakukan karena keikhlasannya seperti itu. Karena dia melakukan hal tersebut, amal baik tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap sama antara pujian dan hinaan. Lalu masuk ke dalam tingkatan ikhlas. Yang pertama ada ikhlas awam. Di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melandasinya dengan perasaan takut pada siksa Allah dan masih mengharapkan pahala dunia. Jadi, orang yang masih dalam tahap ini atau di tingkatan ikhlas awam ini, mereka masih takut gitu ya. Jadi mereka tuh ikhlas karena takut atas siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka juga masih mengharapkan pahala dunia karena melakukan ikhlas tersebut. Jadi belum seutuhnya untuk ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ada ikhlas khawas. Khawas, akhlak yang satu ini memiliki motivasi untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, orang yang melakukan amal ibadah akan memperoleh sesuatu dari Allah di akhirat nanti, seperti terhindar dari siksa neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, ikhlas khawas al-khawas. Ikhlas yang satu ini adalah suatu bentuk pengabdian dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesadaran penuh bahwasannya seorang hamba sudah seharusnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan perbuatan dan amal ibadah yang dilakukan karena mencari ridha Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi, orang yang sudah ikhlas khawas al-khawas ini adalah orang yang sudah tingkatan ikhlasnya paling tinggi seperti itu ya. Lalu masuk ke dalam unsur-unsur ikhlas, ada apa aja ya di unsur-unsur ikhlas? Yang pertama ada niat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di saat dan petang hari, sedangkan mereka menghendaki keriduannya. Quran surat 6 ayat 52. Oleh karena itu, niat kita akan menghendaki keriduannya. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Yang artinya, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keriduannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zolim. Selanjutnya, mengikhlaskan niat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Mu'adz, ikhlaskanlah amal, maka sedikit darinya mencukupimu. Lalu yang terakhir yaitu dapat dipercaya. Kesempurnaan dari sebuah keikhlasan adalah bisa dipercaya. Dalam hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat 33 ayat 23 atau dalam surat Al-Ahzab ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Lalu ada contoh dari implementasi ikhlas. Terdapat beberapa contoh yang dapat diambil hikmah serta pelajarannya. Yang pertama adalah saat orang sedang bekerja, lalu mendengarkan azan duhur. Setelah itu ia langsung bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur. Namun, hati dan juga pikirannya dilatar belakangi karena ia hanya ingin menghindari pekerjaan itu, maka orang tersebut tidak dapat digolongkan dalam orang-orang yang ikhlas. Sebab alasan ia miliki adalah salah satu alasan yang salah, karena ia melakukan sholat duhur untuk menghindari pekerjaan, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk contoh yang kedua adalah saat seorang melakukan amal dengan cara sedekah ataupun infak yang bertujuan untuk mencari perhatian orang lain, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sikap ikhlas. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum ditutup, mungkin sedikit kesimpulan dari ikhlas ini, yaitu akhlakul mahmudah yang hanya menginginkan atau mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas itu hanya mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharap pujian ataupun ketenangan dari orang lain. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.